Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Gang 3 Bapak Joko beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak RT yang insya Allah akan hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa hadir dan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memimpin kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga malam ini, malam tirakatan, kita bisa hadir dengan izin Allah, badan kita sehat, rezeki kita lancar, anak-anak kita sehat. Apa yang menjadi harapan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya juga kaget tadi Pak Faisal dan Pak Dwi datang ke rumah. Saya pikir ada apa gitu. Ternyata mendadak, walaupun mendadak, syukur alhamdulillah. Insya Allah saya sempat waktu bisa hadir kemarin, namun saya disuruh tausiah. Sebenarnya saya nggak bisa tausiah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang lebih pintar. Cuman bagaimanapun kita selaku sesama Muslim, sama saudara, sesama sebangsa setanah air, kita harus saling mengingatkan sesama tetangga, apalagi ya, kita harus mengingatkan untuk selalu berbuat baik, baik dalam hal kebaikan dalam kita melaksanakan ibadah kita masing-masing maupun dalam lingkungan, karena ibadah itu cukup luas, bukan hanya ibadah sholat saja, ngaji saja ya, akan tetapi ibadah itu banyak. Lingkungan ini kita urus, ini termasuk ibadah Bapak Ibu. Bapak juga mau 17-an, sibuk ngurusin supaya tempat biar kelihatan rapi, ini ibadah. Jadi ikhlas melakukan hal sesuatu itu, insya Allah Allah beri semua apa yang kita harapkan. Anak-anak kita sehat, ya, rezeki kita lancar ya Pak Mulya. Nah seperti itu. Ya mungkin Pak Joko nih yang selalu setiap tahun saya salut. Gang 3 beda dari yang lain. Nah, bukan beda dalam arti apa? Ini mencontohkan bahwa kebaikan yuk kita contohkan kepada yang lain. Bukan kita berarti juga nggak boleh sombong. Tapi inilah kebaikan yang harus terus konsisten, sehingga kita bisa laksanakan setiap tahun. Karena sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa saya tahun kemarin juga undang kemarin Pak ya Bu ya. Alhamdulillah tahun ini masih bisa hadir ya, masih hidup. Ya mungkin kita nggak tahu. Itulah rahasia Allah ya. Dengan nikmat ini kita merasa bersyukur, anak-anak kita bisa bergembira. Dengan datangnya 17 bisa ikut lomba lagi ya. Bapak-bapak bisa bersemangat lagi, tapi lingkungannya bisa guyup lagi, bisa kumpul lagi. Kita bicara rencana untuk kedepannya bagaimana lingkungan ini. Terus jangan sampai putus. Kalau bisa sampai ke anak cucu kita. Biar kita rukun. Hidup baru rukun, enak nggak? Enak. Insya Allah. Tetangga bawain makanan, Masya Allah ya. Jauh-jauh tetanggaan, mungkin di ujung sampai ke ujung ya. Kalau masak sayur asem ingat tetangganya ya, bawain walaupun cuma air sayur asem ya, nggak apa-apa, bagi sedikit, yang penting semuanya kebagian. Insya Allah menjadi berkah buat semuanya. Nyatin kalau kita masak ya, punya tetangga minimal kiri kanan dah
apalagi tetangga kita sangat membutuhkan perhatian kita bagi yang mau punya kelebihan rezeki. Orang yang hebat itu orang dikala susah maupun senang bisa memberikan menolong kepada saudaranya. Ya, cuma semua itu tergantung diri kita, karena manusia itu digoda oleh setan. Kadang setan gitu Bapak Ibu, ya, alah lu so baik lu tetangga lu gitu, kadang sayang, kadang waduh saya duit segini sayang nih buat ngasih orang lain, ini kan buat beli apa ya, misalnya seperti itu. Jangan ada pemikiran seperti itu. Kalau kita mau beramal terutama ya kepada saudara-saudara kita yang susah, baik itu tetangga yang paling dekat, silakan. Insya Allah Bapak Ibu didoain. Coba Bapak Ibu ya memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah orang itu gak akan lupa. Dia pasti mendoakan kita. Semoga rezeki kita lancar, keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya anak-anak kita jadi anak soleh. Itu pasti Bapak Ibu. Naluri manusia apabila diberi dia akan mendoakan. Itulah manusia. Akan tetapi jangan kita saling benci membenci, ya. Kalau bisa kita selaku sesama tetangga harus saling memaafkan kalau ada salah, ya. Karena dosa terhadap sesama manusia ini akan dibawa sampai akhir hayat kita. Kalau kita belum memaafkan, Allah nggak akan maafkan kita. Ya, maka Bapak Ibu yang tiga ini kompak, harus seperti itu, terapkan rasa silaturahmi kita. Ya, apalagi di dalam Islam itu diajarkan baik kepada yang muslim maupun muslim harus kita bergaul sama, nggak ada tebang pilih. Harus berbuat baik, nggak ada ngajarin yang nggak baik. Ya, Insya Allah semua agama mengajarkan suatu kebaikan yang dimana kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita dan kita akan hidup akan tenang. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu cantik-cantik ya, ibu-ibu cantik-cantik, bapak-bapak ganteng-ganteng, walaupun ya uban udah ada di kepala, ya itu tanda bahwa kita ya masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada tandanya umurnya dikit lagi. Ya, sama seperti saya, jenggotnya udah putih. Ya, mungkin putih itu berarti kita harus sadar bahwa putih itu akan kita menjadi orang yang suci. Suci dalam arti apa? Kita semakin tua itu harus suci, Bapak Ibu. Jangan sampai kita semakin tua enggak sadar. Kita selalu berbuat dosa, ya. Semua akan kita kembali. Kalau kita merenungi hidup ini, apa yang perlu kita sombongkan? Ilmu kita belum seberapa, harta kita belum ada apa-apanya. Ya, harta yang paling banyak siapa dulu zaman Nabi itu? Yang namanya Korun. Begitu banyak hartanya Korun. Habis kalau Allah mau diambil sama Allah. Kita nggak boleh sombong. Ada orang yang paling pintar, ada. Tapi ada orang yang lebih pintar lagi, ya. Jadi kesombongan itu janganlah ada pada diri kita. Kesombongan itu hanya milik iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena dia sikapnya sombong. Kalau ada orang sombong, liatin aja Bapak Ibu, liatin. Kalau perlu kita doain biar dia sadar. Tapi kalau nggak sadar juga, waktulah yang akan menjawabnya. Dia akan kembali kepada Allah. Sama seperti Fir'aun, ya. Fir'aun begitu sombongnya, makhluk yang gak pernah sakit seumur hidup. Fir'aun lupa, ya. Tatkala Allah sudah tenggelamkan dia di Laut Merah, dia tobat, telat. Makanya kalau kita sudah telat, repot. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya salah, jangan lama-lama. 3 hari kita minta maaf. Ya, boleh marah. Itu merupakan seni hidup. Suami istri marah, wajar. Tapi jangan berlarut-larut puyeng Pak. Ya Bu, pasti kehidupan dalam rumah tangga ya, apalagi keadaan ekonomi itu jangan jadi suatu masalah yang besar, tapi redamkanlah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Itu yang seperti Pak Mul katakan. Ya, Pak Mul itu lebih paham dari saya. Ya, orang kalau udah cinta Bu, Pak dikasih duit berapa aja senyum, benar nggak? Betul. Jadi jangan
Tapi buktikan rasa cinta ibu kepada suami ibu, ya. Bagaimana melayani suami, dan suami bagaimana bisa menafkahi istri supaya istri menjadi bahagia, dikasih sekian, senyum, ya. Banyak apalagi, ya. Kita bisa kumpul bersama tetangga. Alhamdulillah, saya lihat tuh sekarang postingan jam 3 jalan-jalan mulu, masya Allah. Enak ya? Enak nggak? Enak nggak kalau hidup rukun? Ya, enak. Nikmatilah duniamu, akan tetapi jangan lupa akhiratmu. Ya, ambil bagian di duniamu untuk bekal di akhirat kamu. Jangan sampai dunia kita cari, akhiratmu lupa kita ngejar juga. Juga jangan lihat ke akhirat mulu. Dunia kagak dicari. Mau makan apa kita? Nah, emangnya manusia itu makannya cuma angin? Enggak. Tapi perlu makan, Bapak Ibu. Makan itu bagaimana? Kita ikhtiar, usaha, baca bismillah, keluar. Ya. Insya Allah Allah kasih rezeki. Masa kita kalah sama binatang? Ya. Insya Allah Allah udah kasih rezeki kita. Bagaimana kita mau usahanya? Dan kita berusaha, Bapak Ibu kalau suaminya berangkat kerja, doain, ya. Ibu cuma doain doang Bu, doa istri itu mustajab, ya. Ya Allah Pak, kerja yang baik-baik Pak ya, jangan sekarang lirik gitu misalnya. Insya Allah Bapaknya enggak, ya. Insya Allah diingetin, karena manusia kalau nggak selalu diingetin bisa bahaya. Apalagi bapaknya kerjanya gaji gede Bu, Pak, ya. Selalu sering diingetin, ya. Apalagi di kantornya ceweknya cantik-cantik, ingetin Pak, ya. Mama sayang sama Bapak, ya. Insya ngomong, ya, ungkapkan, ya, seperti itu. Ini saya nggak ngomong ngatur, ya. Akan tetapi kebahagiaan itu bukanlah hanya milik orang kaya. Kebahagiaan itu bukanlah milik orang yang berada. Kebahagiaan itu ada di hati kita. Kita senang lihat anak-anak kita sehat-sehat. Senang nggak Pak? Sehat, alhamdulillah. Banyak orang yang kaya, ya, ada penyakitnya, senang nggak? Ada, ya. Kebahagiaan itu milik semuanya. Allah beri semua silih berganti, ada siang, ada malam. Nggak selamanya orang susah, nggak selamanya orang senang. Dikasih kebahagiaan, nikmatilah kebahagiaan itu dikala kita bahagia. Ya, kemarin jalan-jalan, alhamdulillah. Sekarang yuk kita susah lagi, susahnya apa? Kumpulin duit lagi. Nah, gitu. Walaupun sedikit, yang penting rutin. Sama seperti orang ibadah, ya, biar sedikit tapi terus. Jangan hari ini tahajud semalam suntuk, subuh ketinggalan, zuhur ketinggalan, sama juga bohong. Akan tetapi walaupun sedikit, 2 rakaat atau nyicil 10.000, insya Allah setahun bisa jalan-jalan, bener nggak? Iya. Mensiasati hidup ini kita harus ada trik dalam hidup, ya. Bagaimana supaya hidup ini tenang, senang, bisa semuanya kecukupan. Kita atur, ya, anak-anak kita, ya. Jangan sampai, maaf Bapak Ibu, ini zaman udah bahaya. Saya katakan bahaya kenapa? Zamannya HP, anak kita udah yang nggak pantas ditonton nanti ditonton, ya. Melakukan hal yang belum pantas dia lakukan di banyak Pak, maaf. Di Semarang saya banyak kejadian anak-anak itu jangan sampai ngepape Pak. Ini udah kejadian ada anak SMP bawa minum rokok, ditegur. Kemarin saya depan masjid sama Umi Sawa, kok kamu ngerokok? Enggak, ini Bu bukan rokok. Iya, rokok elektrik. Masya Allah, jaga anak-anak kita Pak, itu lebih bahaya daripada nanti kalau di situ ada narkobanya. Ingatin, jangan kita lepas anak begitu aja. Dan jangan sampai anak dikasih uang banyak-banyak, ya, kalau belum bisa manajemennya. Tanyakan untuk beli apa. Kalau ada anak beli online, dia cek, jangan sampai enggak. Zaman sekarang, ya, saya juga udah kecolongan. Banyak kejadian Bapak Ibu. Jadi generasi muda zaman sekarang ini, anak-anak kita yang lebih penting, tanamkan ilmu agama, ya. Ngajinya jangan sampai putus kalau bisa, ya. Belajar dan belajar. Karena kedepannya didiklah anak kita di masa zamannya. Zaman kita dengan zaman anak kita beda, jauh, ya. Kita aja sekolah jalan kaki mungkin ya. Sekarang nggak ada anak-anak mau jalan kaki, nggak ada. Minimal pakai sepeda, ya.
Dulu orang naik sepeda itu udah paling keren. Ya, sekarang anak sekolah udah bawa motor, belum waktunya. Giliran hilang orang tuanya longsor. Orang jalan longsor apa nih Pak? Iya, bukan kecil. Inilah ya, merasa kehilangan. Bahkan tetapi nanti kalau udah masanya dia sudah dewasa, sudah umurnya sudah cukup bisa bertanggung jawab, boleh diberikan. Ya, sedikit saya jadi ngelantur dan ini malam tirakatan. Saya salut ya, saya terima kasih saya juga diundang sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa di hari yang bahagia, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba seandainya bangsa ini tidak merdeka, Pak. Ya, kita nggak bisa menikmati hidup ini dengan tenang. Banyak saudara-saudara kita ya yang hidup susah masih dalam belum bebas bertikai, berantem, aduh agak hidup perang. Enak nggak hidup dalam peperangan? Gak enak. Ini kita merdeka, jiwa kita nggak dijajah ya. Akan tetapi kita harus maju, anak-anak kita ajarkan ilmu agama, ilmu teknologi. Zamannya teknologi Bapak Ibu ya, kita harus mengerti. Baik, mari sebelum selesai tausiah ini saya sedikit memberikan masukan bahwa hidup ini bukan masukan ya, apa? Mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara, yang kekal itu hanya di akhirat. Yuk, jangan sampai yang sementara ini menerlenakan kita untuk selalu mengingat Allah. Karena hidup apapun di dunia ini, sehebat apapun kita, ada yang mengendalikan kita. Siapa? Allah yang memberi umur kita, memberi rezeki kita, ya, memberi semua yang kita inginkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita bermunajat kepada Allah, ya. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu kumpul di sini tak lain dan tak bukan untuk menjalin tali silaturahmi kita yang mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, ibu-ibunya ya sibuk juga ngurus keluarganya, kan tetapi hari ini kita lepaskan, kita nikmati malam tirakatan ini dengan suasana gembira, suasana rasa persaudaraan yang kuat. Insya Allah susah senang kita bersama ya. Hidup kalau susah senang bersama enak nggak? Enak. Jangan sampai hidup senangnya doangan. Nah ini yang bahaya, orang kalau hidup pengen senang doangan repot ya, susahnya nggak mau. Jadi insya Allah kalau kita susah senang bersama, hidup ini indah ya. Karena itu yuk jangan sampai hidup yang sementara ini kita sia-siakan. Didiklah anak-anak kita di zamannya bahwa kita harus memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu belajar dan belajar di dalam hidup ini, karena tak lain dan tak bukan manusia tempatnya salah dan lupa. Yuk kita saling bermaafan ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang mungkin sibuk melakukan pekerjaan tanpa mengenal lelah. Hari ini yuk kita saling menikmati rasa kebersamaan ini dengan rasa syukur adanya kemerdekaan ini. Mari kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita doakan ya, gang 3 selalu menjadi gang yang terbaik, menjadi gang yang selalu rukun, menjadi gang yang selalu kompak, yang apa menjadi hajatnya Allah beri jalan kemudahan ya. Dan doakan semua bagi bapak anak-anak kita yang sedang melakukan pendidikan, baik yang masih sekolah maupun yang sudah kerja, Allah beri semua kemudahan dan kelancaran dalam pendidikan dan pekerjaannya. Ala hadiniyah wa ala kulinatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf yang benar yang datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mungkin tak pantas saya sebenarnya menasihati Bapak Ibu, akan tetapi kita watawassabil haq watawassabil sabr, saling nasihat menasihati dalam
kesabaran, dan kebaikan. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ijul untuk siraman rohaninya, sangat luar biasa untuk kita semua. Kita selalu bersyukur ya Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, saling mengasihi, selalu berbagi, karena hati yang gembira adalah obat.